Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hibatul Azizi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah statistika, yaitu materinya tentang pendugaan parameter. Baiklah, di materi pendugaan parameter ini, pertama kita perlu mengetahui bahwa sebelumnya saya telah menjelaskan tentang statistika inferensia, di mana dari statistika inferensia ini yaitunya mengambil suatu sampel dari suatu kelompok. Nah, di pendugaan parameter ini, data-data dari hasil sampel tadi kita perlu mengeneralisir untuk mendeskripsikan tentang populasinya, supaya kita mendapatkan nanti konklusi atau kesimpulan dari kegiatan yang kita lakukan, agar kita nantinya bisa memberikan rekomendasi. Nah, untuk melakukan hal tersebut kita perlu menduga hasil dari sampel tadi ke populasi, untuk nantinya kita bisa mendapatkan berapa persen selang kepercayaan yang kita dapatkan, dimana selang kepercayaan ini maksudnya berapa persen kepercayaan yang bisa kita kasihkan, karena biasanya data-data yang telah kita kumpulkan nantinya akan dipakai untuk kegiatan hal-hal selanjutnya. Untuk itu maka perlu kita melakukan pendugaan parameter. Nah, di pendugaan parameter ini nanti kita bisa melakukan atau menduga nilai dari mu atau rata-rata dari populasi dapat kita duga dengan X rata-rata dari sampel yang telah kita buat. Begitu juga dengan ragam dari populasi dapat kita duga dengan ragam dari sampel yang kita buat. Nah, karena adanya pendugaan ini, pasti ada pendugaan yang paling efisien. Maka pendugaan paling efisien adalah pendugaan yang memiliki ragam yang terkecil. Nah, oleh karena itu nilai dari penduga biasanya bervariasi. Bervariasi maksudnya memiliki kisaran selang nilai. Kita tidak dapat mendapatkan satu nilai saja, karena dalam melakukan pengambilan sampel ini pasti mengalami suatu bias atau error. Maka nilai dari penduga ini dihampiri dengan penggunaan selang nilai, yaitu dimana P sama dengan mu lebih besar dari mu1 dan lebih kecil dari mu2. Itulah selang nilai dari pendugaan yang akan kita gunakan nanti. Baiklah, selanjutnya statistika seperti yang kita ketahui digunakan untuk membantu kita mendapatkan sebuah kesimpulan dari data yang kita amati. Nah, oleh karena itu tadi telah menjelaskan pendugaan dari selang nilai rata-rata yang ingin kita dapatkan. Oleh karena itu, setelah kita mendapatkan dugaan nilai rata-rata dari X1 dan X2, maka kita perlu menghitung dari contoh sampel tersebut selang kepercayaannya. Maksud dari selang kepercayaannya itu dimana berapa persen atau seberapa yakin kita terhadap nilai dari pendugaan yang telah kita dapatkan tadi. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan selang atau menghitung selang kepercayaannya dengan menggunakan yaitunya 1 dikurang alfa dikali 100%. Nah, bila alfanya 5%, maka selang kepercayaan yang kita dapatkan itunya 95%. Maksudnya kita mendapatkan atau yakin 95% data yang kita ambil ini benar.
Kemudian bila alfanya 1%, maka selang kepercayaannya 99%. Maksudnya kita yakin bahwa 99% hasil dari pendugaan yang kita dapatkan tadi benar. Nah, selang kepercayaan 99% lebih besar atau lebih panjang dari 95% tingkat keyakinannya. Oleh karena itu 99% lebih mendapatkan keberhasilan yang lebih tinggi. Namun di sektor kehutanan biasanya dengan alfa yang digunakan 5% sudah cukup untuk meyakinkan kita terhadap data yang kita amati tersebut. Baiklah, selanjutnya ada pendugaan nilai tengah. Nah, di pendugaan nilai tengah ini biasanya menggunakan X rata-rata. Kenapa menggunakan X rata-rata? Karena X rata-rata adalah penduga terbaik untuk mencari nilai tengah. Nah, dari teori persebaran penarikan contoh, kita mengetahui bahwa sebaran X rata-rata menyebar normal, di mana ini nantinya akan mempengaruhi terhadap nilai mu populasi, ragam populasi, dan seberapa banyak N yang nantinya akan kita gunakan. Nah, jika X menyebar normal, maka nantinya dapat kita ketahui bahwa N yang kita gunakan atau jumlah yang kita gunakan biasanya berjumlah yang besar. Biasanya bisa mencapai 30 sampai 40 N-nya. Nah, kita tahu bahwa dari suatu sebaran normal baku dari pendugaan tadi, maka untuk sebaran normal bakunya nanti pada pendugaannya kita menggunakan Z, di mana Z lebih besar dari min Z alfa per 2 lebih kecil dari Z alfa per 2 sama dengan 1 kurang alfa. Nah, kemudian berdasarkan hal tadi, maka nilainya terletak di mana? Nah, dapat kita lihat pada persamaan ini, di mana rentan yang terkecil yaitunya X rata-rata dikurang Z alfa per 2, kemudian ragam dibagi akar N. Untuk Z-nya nanti sudah disediakan, maka kita tidak perlu lagi mencari nilai dari Z tersebut. Kemudian untuk rentan yang paling besar yaitu X rata-rata ditambah alfa per 2 ragam dibagi akar N. Nah, selanjutnya pada saat pengolahan data ini biasanya kita bisa mendapatkan suatu keadaan di mana ragam standar populasinya tidak ketahui. Maka apabila ragamnya populasinya tidak diketahui, kita dapat menggunakan SA, yaitu standar deviasi populasi. Maka selang kepercayaan 1 dikurang alfa persen dikali nilai tengah atau mu menjadi persamaannya yaitunya X rata-rata dikurang T. Nah, untuk nilai T nanti sudah disediakan juga pada tabelnya. Kemudian alfa dibagi 2 dikali derajat bebasnya. Nah, untuk derajat bebasnya biasanya kita menggunakan yaitunya jumlah sampel dikurang 1 dan S atau standar deviasinya dibagi akar dari N. Kemudian untuk yang terbesarnya yaitu X rata-rata ditambah T alfa per 2 derajat bebas S dibagi N akar N. Nah, di sini dapat kita lihat seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu sebaran baku normal. Nah, di mana di sini maksudnya X rata-rata
plus minus standar deviasi. Nah, pada keadaan 68,2%, maka rentang nilai X rata-ratanya yaitunya X rata-rata plus 1 standar deviasi dan minus 1 standar deviasi. Kemudian untuk 95,4%-nya yaitunya X rata-rata plus 2 standar deviasi dan minus 2 standar deviasi. Begitupun juga dengan 99,7%-nya yaitunya rentang nilai X rata-rata dari populasinya yaitunya X rata-rata plus 3 standar deviasi dan minus 3 standar deviasi. Nah, itulah rentan nilai dari X rata-rata dari populasi. Baiklah, kemudian di sini ada sebuah contoh soal dari selang kepercayaan telah kita bahas tadi. Di sini disebutkan bahwa suatu contoh acak nilai 36 mahasiswa tingkat akhir suatu prodi kehutanan menghasilkan nilai tengah dan simpangan baku yang berturut-turut, yaitu sebesar 2,6 nilai tengahnya dan simpangan bakunya sebesar 0,3. Maka di sini kita diminta untuk mencari selang kepercayaan 95% dan 99% bagi nilai tengah nilai mutu rata-rata seluruh mahasiswa tingkat akhir. Baiklah, di sini kita mengetahui bahwa nilai dugaan titik bagi X rata-rata populasi yaitunya 2,6. Kemudian karena ukuran contoh besar, maka simpangan baku dapat diduga dengan S yaitunya 0,3. Sedangkan untuk nilai Z di sebelah kanannya yaitu 0,025, yang berarti di luas sebelah kirinya 0,975 karena seperti yang telah kita bahas tadi, untuk sebelah kirinya dikurang 1. Maka Z-nya yaitunya 0,025. Nah, Z 0,025 ini dapat kita lihat pada tabelnya. Untuk tabelnya nanti saya akan lampirkan tabelnya. Untuk Z 0,025 ini mendapatkan hasil 1,96. Dengan demikian selang kepercayaan 95% untuk nilai rata-rata tadi, nilai rata-rata populasi dapat kita masukkan ke dalam persamaan yang telah kita sebutkan tadi, yaitunya dimana X rata-rata 2,6 dikurang nilai Z-nya 1,96 dikali 0,3 dibagi akar dari 36. Kemudian untuk sebelah kanannya 2,6 ditambah 1,96 dikali 0,3 dibagi akar dari 36. Maka hasil yang kita dapatkan yaitunya X rata-rata lebih besar dari 2,5 dan lebih kecil dari 2,70. Maka maksudnya di sini nilai keseluruhan dari nilai mahasiswa tingkat akhir tadi memiliki rentang nilai dari 2,5 sampai 2,7 untuk selang kepercayaan 95% tadi. Sedangkan untuk memperoleh selang kepercayaan 90%, maka kita harus terlebih dahulu menentukan nilai Z-nya. Yang di sebelah kanannya yaitunya 0,005 dan sebelah kirinya 0,995. Dengan demikian kita dapat melihat nilai Z-nya. Untuk nilai Z-nya yaitunya 0,005, yaitu hasilnya 2,57, dapat dilihat pada tabelnya. Dan selang kepercayaannya 95% bagi nilai rata-rata populasi. Nah, kita dapat menggunakan
rumus seperti 95% tadi. Nanti kita akan mendapatkan hasil dari silang kepercayaan 99% ini. Nah, ini adalah tabel dari nilai Z yang kita gunakan tadi. Untuk nilai Z-nya dapat dilihat pada tabel ini. Nanti dapat kita masukkan ke dalam persamaan yang telah kita bahas tadi. Baiklah, selanjutnya di sini ada ukuran contoh untuk pendugaan tadi. Maksudnya ukuran contoh ini seperti yang telah kita bahas tadi, di mana contoh yang kita gunakan ada 36 contoh. Nah, ini digunakan untuk apakah 36 contoh ini sudah bagus untuk menduga 100 mahasiswa dari pendugaan tadi. Apakah dengan mengambil sampel 36 orang ini apakah sudah bisa memenuhi syarat dalam penentuan pendugaan ini? Maka bila X digunakan untuk menduga rata-rata populasi, kita boleh percaya 1 dikurang alfa dikali 100%. Nah, oleh karena itu dapat kita menggunakan N sama dengan Z dikali alfa per 2 dikali ragam populasi dikuadratkan dibagi dengan E. Maka dapatlah kita menentukan apakah nilai jumlah sampel yang kita gunakan untuk mengukur atau menduga populasi itu sesuai dengan silang kepercayaan yang kita gunakan tadi. Nah, ini adalah contoh soal untuk menggunakan atau untuk mencari ukuran contoh ini. Baiklah, selanjutnya ada selang kepercayaan di mana mu dengan ukuran contohnya lebih kecil dibanding dengan ragam populasi yang tidak diketahui. Nah, di sini untuk mencari nilai mu dengan ukuran kecil hampir sama caranya dengan menggunakan persamaan yang tadi atau rumus yang tadi. Rumus yang digunakan adalah ini. Untuk itu, untuk melakukan pencarian nilainya dapat kita gunakan seperti mencari nilai-nilai yang sebelumnya tadi. Maka ini adalah contoh soal dari pencarian contoh ukuran kecil. Untuk pencariannya sama seperti halnya yang tadi, bisa untuk nilai Z-nya untuk nilai T-nya bisa dilihat pada tabel yang telah disediakan. Nah, baiklah, selanjutnya ada pendugaan beda dua nilai tengah pada satu populasi. Maka kita dapat menduga menggunakan yaitunya rata-rata populasi 1 dikurang rata-rata populasi 2 menyebar normal. Kemudian dapat menjelaskan mu1 dikurang mu2 dapat mempengaruhi ragam populasi 1 kuadrat dibagi N1, kemudian ditambah ragam populasi kuadrat 2 dibagi N2. Kemudian untuk silang kepercayaannya, jika X1 dan X2 menyebar normal atau N1 dan N2 nya besar, maka silang kepercayaannya dapat menggunakan rumus seperti ini. Kemudian jika ragam populasi 1 dan ragam populasi 2 diketahui dan ukuran contoh N1 dan N2 masing-masing besar dari 30, maka selang kepercayaan dari mu1 dan mu2 adalah menggunakan persamaan atau rumus seperti ini. Untuk mencarinya sama halnya dengan mencari hasil dari persamaan yang sebelum-sebelumnya, tinggal memasukkan nilai dari angka yang telah diketahui dan untuk nilai Z-nya tinggal melihat pada tabel yang telah disediakan. Kemudian
Kemudian selanjutnya apabila ragam populasinya tidak diketahui, maka dapat menggunakan nilai S-nya atau standar deviasinya. Sama halnya dengan menentukan satu nilai tengah tadi. Sedangkan untuk menentukan dua nilai tengah ini menggunakan persamaan atau rumus selang kepercayaan seperti yang saya tampilkan ini. Nanti kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang telah diketahui. Untuk T-nya tinggal melihat tabel yang telah disediakan. Untuk S-nya tinggal memasukkan dari contoh soal atau soal yang telah disebutkan. Nah, kemudian nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Baiklah, untuk yang kedua ada pendugaan ragam. Di sini menjelaskan tentang statistik Q kuadrat. Nah, bila standar deviasi kuadrat adalah ragam contoh acak berukuran n yang ditarik dari suatu populasi normal dengan ragam populasi dikuadratkan, maka didapatkan persamaan X kuadrat sama dengan n dikurang 1 kuadrat dibagi dengan ragam populasi dikuadratkan. Nah, dengan V-nya sama dengan n dikurang 1 derajat bebas. Kemudian untuk selang kepercayaannya, bila S kuadrat adalah ragam contoh acak berukuran n yang ditarik dari suatu populasi normal, maka selang kepercayaannya yaitu 1 dikurang alfa 100% dibagi ragam populasi, maka diberikan rumus seperti ini, yaitu n dikurang 1 dikali standar deviasi dikuadratkan dibagi X kuadrat dikali alfa per 2. Itu untuk sebelah kirinya. Untuk sebelah kanannya n dikurang 1 dikali S kuadrat dibagi X kuadrat dikali 1 dikurang alfa dibagi 2. Itulah persamaan untuk mencari selang kepercayaan pada pendugaan ragam statistik kuadrat. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan beberapa contoh soal dan pembahasannya supaya kita dapat mengetahui atau lebih memahami lagi tentang pendugaan ragam kuadrat ini, seperti contoh-contoh soal yang saya lihatkan ini. Sekian video dari saya untuk kali ini. Apabila banyak kesalahan yang saya sampaikan dalam materi ini atau ada hal-hal yang tidak sesuai atau salah kata yang saya sebutkan dalam video kali ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dengan demikian saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.